Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wafrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfadh nahdatat watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Izzah. Pada kesempatan Jumat ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah di Masjid Khairul yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda besar sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa khatib berwasiat kepada diri pribadi serta kepada seluruh jamaah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang hampir setiap hari kita dengar, baik secara langsung ataupun tidak. Ungkapan ini begitu familiar di telinga kita, saking seringnya kita mendengar seakan-akan ungkapan tersebut biasa-biasa saja. Ungkapan itu adalah marilah berbuat baik atau mari berbuat yang terbaik. Padahal kalau kita mengkaji, ini adalah ungkapan di dalam Al-Quran yang banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik. Bahkan dijadikan sebagai sebuah perlombaan di mana Allah sendiri yang akan menentukan pemenangnya. Lihatlah di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, kemudian Al-Mutaffifin ayat 26, Al-Isra ayat 7, serta surat Ar-Rahman ayat 60 dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat pada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Dengan adanya fakta ini, mulai saat ini jangan kita mengabaikan dan meremehkan ungkapan tersebut. Hal baik pasti akan melahirkan kebaikan. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, maka akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Mari kita selalu berbuat yang terbaik di mana saja sesuai dengan yang bidang kita kuasai. Kalau kita berpikir lebih jauh, ternyata peluang orang berbuat baik terbuka lebar di mana-mana. Jika kita bandingkan peluang berbuat baik dengan berbuat buruk, jauh lebih banyak peluang berbuat baik ini. Coba kita teliti setiap hari, kita disuruh sholat, sedekah, berkata jujur, tertib, hidup bersih, berprestasi, bermanfaat bagi orang lain, berkasih sayang, ramah dan murah senyum, serta banyak hal yang lainnya.
seperti suka menolong, tulus, sabar, semangat, disiplin, dan lain-lain. Hampir tidak ada peluang kita untuk berbuat keburukan. Berniat baik saja Allah mencatat itu sebagai amal kebaikan. Sedangkan jika kita berniat keburukan, belum kita melakukannya, Allah belum mencatat itu. Akhirnya banyak yang terlibat perbuatan yang mengandung dosa jika kita mengabaikan kesempatan baik-baik, kesempatan yang baik-baik tersebut. Seperti anak muda zaman sekarang, tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri di kosannya, contohnya sebagai mahasiswa, maka akan mengundang hal-hal pikiran negatif atau melakukan perbuatan buruk lainnya. Bisa saja dia melakukan dosa-dosa yang tidak manusia lihat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Semestinya kita yang mengaku orang beriman dan berkeinginan untuk masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihan kita mesti yang paling tepat, yaitu gemar berbuat baik dengan cara yang terbaik. Mari kita luruskan niat kita dan lakukan semua kebaikan sekecil apapun, karena di mata Allah itu semua ada ganjarannya. Apapun perbuatan baik itu apabila dilandasi dengan tulus dan ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan menjadikan amal soleh yang besar pahalanya. Sebaliknya, sebesar apapun perbuatan baik yang kita lakukan, bila dilandasi dengan niat yang lain, maka sedikit pun tidak akan menjadi amal soleh yang mendatangkan pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Nampaknya ini kelihatan sepele, tapi di hadapan Allah tidak ada yang sia-sia. Semua ada catatannya, tersimpan dengan rapi dalam satu buku besar yang akan diperlihatkan nanti di hari akhir. Jika catatan amal kita bersih, penuh dengan kebaikan, maka didokumentasikan kebaikan tersebut pada sebuah kitab yang bernama Illiyin, di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18. Allah berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin." Yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam Illiyin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Yang artinya sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan di dalam sijjin. Al-Mutaffifin ayat 18 dan ayat 7. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini di dalam yang khatib sampaikan. Semoga kita senantiasa gemar di dalam berbuat kebaikan untuk keselamatan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Karena sekali lagi khatib ingatkan, tidak ada amal perbuatan sekecil apapun dilandaskan niat karena Allah dan untuk melahirkan kebaikan, melainkan akan mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada khutbah kedua ini, sekali lagi khatib mengingatkan, tidak ada amal kebaikan yang tidak akan dibalas oleh Allah. Jika tidak dibalas di dunia, maka Allah akan menyimpan amal kebaikan tersebut dan dibalas nanti di akhirat. Siapa yang tidak mau Allah memberikan keselamatan kita di hari akhir nanti? Di dalam surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya,
Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, maka pasti akan ada ganjarannya. Selalu niatkan hal tersebut karena Allah jika kita ingin melakukan suatu amal kebaikan. Dan jauhilah amal kebaikan. Oleh karenanya sekali lagi khatib mengingatkan untuk sering-seringlah berbuat kebaikan, walaupun itu kecil, seperti kita tersenyum, mendebarkan ramah senyum kepada sesama, bahkan sedekah di hari yang mulia ini. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antaha amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudusi. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umarin wa Utsman wa Ali wa an baqiyatas sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyyah wansur man nasarad din wakhdzul man khadzalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'ala anbiya ala Allahumma anfa'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'ul fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairal buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.